Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Eni. Siang Bu Rini. Ya, bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Oh, syukur Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Bu Eni ya pada hari ini dan selanjutnya. Amin, amin, Ya. amin, amin. Pada hari ini apa yang ingin Ibu Eni dapat dari percakapan nanti kita? Tujuan saya ingin ngobrol-ngobrol nih. Singkat saja Oh, ya Bu ya, biar nggak lama ya. oke. Gini, saya punya permasalahan pada salah satu murid saya. Saya Hmm, kebetulan mengajar di kelas 6, tapi saya ya, punya satu murid perempuan, ya. itu boleh dibilang kayaknya dari segi nalar dan dari segi sikapnya itu Hmm, masih seperti anak-anak kelas rendah, kelas 1, kelas 2 hmm, seperti itu. iya, iya. Nah, dalam artian dia tuh suka begini, misal ya, Hmm. saya sudah menerangkan, sudah bolak-balik menerangkan, teman-temannya juga ya sudah ada yang bertanya, sudah segala macam. Nah, setelah semuanya sudah, ya oke lah, saya anggap mereka paham dan mampu mengerjakan tugas gitu kan. Ya, Nah, saat teman-temannya sudah memulai mengerjakan tugas, dia baru nih nyelemong, Bu, maksudnya gimana? Pasti dia itu tanyanya tuh terakhirnya tuh paling akhir. Padahal oh, kan setelah saya menerangkan, pasti kan saya kasih kesempatan. Ada iya, yang belum paham tidak, ada yang mau ditanyakan tidak gitu kan. mhm, mhm. Teman-temannya sudah bertanya segala macam, tapi nggak tahu kenapa anak ini tuh suka bertanyanya itu setelah teman-temannya itu sudah mulai mau mengerjakan. Akhirnya Oh, kan nggak cuma saya aja yang gemes ya Bu, temennya iya, kan juga, iya, kamu gimana sih gini 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 nih. Nah, heeh, yang saya amati selama 1 bulan lebih ini ya karena saya iya. baru baru ketemu dia di tahun ini, yang saya rasa dia itu seperti kayak ingin dispesialkan gitu loh. Oh, iya, iya, butuh Ingin perhatian merasa, berarti ya, Bu, ya? iya, dia ingin perhatiannya tuh lebih ke dia. Iya, Nah, heeh, ya perhatian lebih. Mhm, suka cari perhatian. Pokoknya mmm, kalau temannya diam, dia baru mhm. ngomong. Dia Oh, iya, nggak mau saat ada pembelajaran dia bertanya tuh dia sepertinya tidak mau. Tapi oh, iya, saat temannya sudah diam, saat temannya mhm, sudah mulai konsentrasi, barulah dia menjadi ibaratnya lagi keadaan sunyi, senyap, tenang, dia baru teng gitu. Lagi-lagi seperti itu, saya amati selalu seperti itu. Dan iya, saya coba cari tahu gitu kan. mhm, Di rumah dia itu seperti apa, lewat tanya teman-temannya juga, sama gurunya terdahulu juga. mhm, Yang saya temui itu, dia itu anak tunggal, mhm, satu-satunya, iya. dan di rumah itu dia sepertinya itu diatur sama, terlalu diatur sama orang tuanya. Jadi Oh, iya. kalau ya mau apa-apa pokoknya orang tuanya tuh harus setuju gitu. Terus Oh, tuanya itu berarti kan, diintimidasi dengan, perintah-perintah dari orang tuanya itu ya, harus nurut ya? iya, Mmm, jadi kayak iya, seperti kemarin contohnya ada aktivitas karnaval kan kayak drum band kan harus latihan gitu ya. Kalau iya. mamanya bilang, "Nggak usah berangkat," ya dia tidak berangkat. Kalau Oh, mamanya berarti tidak boleh, ya berarti nggak boleh. oh, iya, iya. Berarti Mmm, harus patuh, benar-benar patuh ya? iya, sedangkan kata eee, menurut saya ya kalau seperti itu mungkin apa orang tuanya terlalu protektif atau terlalu sayang gitu kan. Iya, Saya tanya ke heeh. Nah, teman-temannya dari yang iya, kebetulan tetangga, "Apa iya, mamanya terlalu sayang ya?" Saya pikir iya. seperti itu. Ternyata enggak Bu, justru mamanya itu galak banget, sering Oh, mukulin iya. dia, kalau nggak nurut itu pasti dia kena pukul, seperti itu. Mmm, mhm, iya. Makanya Nah, Bu Eni, ih, heeh, dari kejadian-kejadian seperti itu, terus, Bu Eni sudah tahu apa penyebab dari anak tersebut, dari, eee, apa,
laporan dari anak-anak atau teman-temannya. Nah, apa yang dapat Bu Emi lakukan untuk anak tersebut biar tidak seperti itu lagi, seperti itu? Oke, karena ini mungkin baru 1 bulan lebih, jadi saya baru melaksanakan secara pendekatan dulu. Dan misal kayak saat pembelajaran agama gitu kan temannya yang satu bangku ini kan juga sering tidak berangkat. Nah, jadi kalau temannya ini yang nggak berangkat, misal sedang pelajaran agama, saya masuk di kelas itu. Saya duduk sama dia. Saya sering duduk sama dia. Nah, saat kalau teman-temannya yang lain kan kalau wajarnya anak-anak kalau duduk di sampingnya Bu Guru kan pasti ada rasa takut, ada deg-degan mungkin gitu ya. Mungkin akhirnya diem. Kalau dia itu tidak. Justru dia malah gambar. Kalau saya misal tidak melirik dia menggambar. Dia pokoknya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh guru agamanya gitu. Saya tegur, kamu kok tidak mengerjakan? Kan disuruh mengerjakan sama Bu Roro, saya bilang begitu. Iya. Nggak apa-apa Bu, nanti habis ini tanggung lagi gambar. Dia sebegitu cueknya loh. Ya, padahal sudah saya duduk bareng satu meja, malah teman-temannya pada bilang, Bu Emi sekarang temannya si Ayah ya, kayak gitu. Iya. Temannya si Ayah. Jadi saya, nah setelah itu berarti kan tidak ada rasa rasa takut sama gurunya atau rasa sama Bu Guru takut gimana. Nah, karena saya merasa tidak ada, saya coba ngobrol berdua saat empat mata. Kamu tuh sebenarnya bagaimana sih, Mbak? Maksudnya kenapa kamu kalau bertanya itu tidak selalu, pokoknya kamu selalu seperti mencari perhatian dari yang lain. Bu Guru sudah memberikan kesempatan, sudah begini, sudah begitu. Dia cuma diam saja. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Dia bilang, tidak apa-apa. Nah, sedangkan saya tuh inginlah merubah anak ini, maksudnya biar tidak seperti itu lagi. Namun kan kesulitan saya yang di kelas tinggi dengan jumlah yang lumayan banyak, 32. Nah, saya merasa keteteran untuk menangani si anak ini, Bu. Kira-kira Bu? Jumlah anak siswa 32. Jadi saya pengennya teman yang lain itu jalan, si ini juga jalan, tidak terlalu tertinggal. Kalau ngerjain tugas, dia ngerjainnya juga seenaknya sendiri. Iya. Nggak pernah dinilai. Nah, dari setelah ada pendekatan, terus juga Bu Emi cari tahu tentang apa permasalahan penyebabnya anak tersebut kok bisa cuek dan juga bisa kurang fokus ya. Nah, itu apa yang dilakukan Bu Emi biar anak tersebut itu lebih rileks atau lebih fokus atau lebih terbuka kepada Bu Emi, itu yang dilakukan Bu Emi itu bagaimana caranya? Sejauh ini Bu, yang baru saya lakukan itu saya selalu menyuruhnya itu diam. Diam, jangan banyak ngomong. Saya seperti itu. Diam. Pokoknya setelah saya menerangkan ke teman-teman, kalau ketika teman-temannya mulai mengerjakan, saya yang mendekati dia. Tak colek. Sudah paham belum? Jadi tidak mengganggu temannya, Bu. Saya pengennya kan biar teman-temannya tidak merasa terganggu. Saya dekati, saya colek. Sudah paham apa belum? Sudah, Bu. Nah, kalau didekati dia bilangnya, sudah, Bu. Entah nanti hasilnya iya atau salah. Ya sedikit lah. Sudah, Bu. Agak diam. Mulai sedikit lah, 10% lah, mungkin turun 10%. Sampai kadang temannya tuh bilang begini, pas satu saat dia tidak berangkat. Ya karena teman-temannya juga gemes. Bu, kemarin dia nggak berangkat tuh, damai ya Bu, tenang ya. Sampai teman-temannya nggak ada yang ya saya juga menyadari memang seperti itu, Bu. Tidak mungkin. Iya ya, kemarin nggak, ya tuh saya nggak ada emosi maksudnya gitu. Iya.
Jadi saya Jadi masih teman-temannya, butuh iya. solusi lah Mm, untuk bagaimana menangani si anak yang ini. Seperti mm. itu. Karena Oh, sejauh ini baru itu yang saya lakukan. Udah diem, terus saya dekati, saya colek, saya tanya. Paham oh, belum? iya, iya. Nah, Biar dia tidak mencetus mengganggu yang lain gitu. iya, heeh, iya, iya. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Jadi itu Okay. apa, akan membuat suasana di kelas itu tenang kalau seandainya dia itu disuruh diam, ya seperti itu ya, Bu, ya? Iya. Ya, teman-temannya merasa tidak terganggu, apalagi kalau dia tidak berangkat ya, Bu, ya? Iya, karena suasana Pokoknya beda banget lah kalau dia nggak berangkat. oh, iya, iya. Terus, dalam waktu dekat ini bagaimana bisa melakukan atau bisa melihat, waktu dekat-dekat ini loh, bisa melihat perkembangan si anak itu apakah sudah ada perubahan atau tidak? Dalam minggu-minggu Mungkin ini. ya untuk minggu-minggu ini berarti kemarin kan yang saya coba ini kan memang baru beberapa satu dua. Hilang sinyalnya Bu Eni. Maaf jaringannya. Nah itu, Astagfirullahaladzim, jaringannya ya iya, gimana ini? Ini mungkin iya. itu Bu. Nah, untuk selanjutnya, yang mana yang paling dekat, dilakukan sama Bu Eni untuk sekarang ini ke siswa tersebut? Perlakuannya itu yang bagaimana? Itu perlakuan yang paling mendekat, untuk anak tersebut untuk mengatasi hal-hal tersebut? Melakukan pendekatan lebih itu sih Bu, lebih intens sepertinya harus seperti itu. Hmm, Karena saya iya. lihat itu juga ada perubahan sedikit. Nah, Mungkin kapan itu saya akan dilakukan Bu Eni? secepatnya. Secepatnya ya? Secepatnya bahkan Ya, biar tadi siang juga lumayan lah sehari ini agak manut lah atau mungkin dia sedang tidak enak badan saya nggak tahu. iya, Soalnya iya. biasanya dia tuh full power gitu. Nah, nah, setelah ada pendekatan terus sekarang sudah ada di level 5 terus sekarang sudah mungkin meningkat di level 7 ya. Itu apa yang didapat sekarang Bu Eni? Kalau levelnya sih mungkin baru naik yang misal tadinya dia level 5 mungkin Nah, baru 5,5 lah. oh, Masih naiknya tidak terlalu tinggi. berproses lagi. Iya, karena Iya. anaknya sangat luar biasa. Oh, iya, iya. Ya, maaf Bu Eni ya, ini mungkin apa ya, karena waktunya itu kita terbatas ya, hanya 15 menit. Mungkin percakapan ini kita bisa akhiri ya Bu Eni ya. Nggih, Sebenarnya nggih, kita nggih. sangat senang Berse ya berbicara seperti ini, bercakap-cakap ya Bu ya. nggih. Bisa sharing, bisa ya mengeluarkan unek-unek di hati kita. Tapi karena waktu kita terbatas, ya mohon maaf ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih Bu Eni sudah berbagi dengan Nggih, saya. sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling apa berkompetensinya lebih baik ke sananya. Betul. Terima kasih Bu Eni. Selamat siang. Nggih, Assalamualaikum. sami-sami. Waalaikumsalam. Iya. Oke.